Assalamualaikum murid-murid Ibu, kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita masih membahas tentang teks persuasi, yaitu KD 3.14. Menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menemukan bagian-bagian dari struktur teks persuasi yang telah kalian baca. Yang kedua, dapat menemukan contoh penggunaan kaidah kebahasaan dari teks persuasi yang telah kalian baca. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi terdiri atas pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Pada bagian pengenalan isu, ini berisi pemaparan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam teks tersebut. Pada bagian rangkaian argumen, ini berisi pendapat penulis yang didukung dengan fakta-fakta. Tujuannya untuk meyakinkan audien atau meyakinkan pembacanya. Yang ketiga, pernyataan ajakan ini berisi pernyataan-pernyataan yang untuk membujuk atau mengajak pembaca agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulis. Di bagian penegasan kembali itu berisi kesimpulan atau penegasan terhadap apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Ini struktur dari teks persuasi. Berikutnya, unsur atau kaidah kebahasaan teks persuasi. Di dalam teks persuasi itu biasanya menggunakan kata bujukan seperti harus, seharusnya, sebaiknya, dan kata sejenisnya ataupun kata kerja imperatif seperti jadikanlah, waspadalah, dan kata yang sejenisnya. Kemudian yang kedua menggunakan istilah teknis, yaitu kata-kata yang sesuai dengan bidang yang dibahas. Kalau kita yang dibahas tentang pendidikan, mungkin istilah teknis yang ada di sana ada kurikulum, ada pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata hubung argumentatif atau konjungsi kausalitas, seperti jika, sebab, akibatnya, dengan demikian, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja mental, yaitu kata-kata yang terkait dengan pikiran atau perasaan. Contohnya diharapkan, menyimpulkan, atau berpendapat. Berpendapat ini kan berkaitan dengan pemikiran. Kemudian yang kelima, di sini menggunakan kata perujukan atau kata-kata yang mengacu kepada yang telah disampaikan sebelumnya. Contoh katanya di sini berdasarkan pada titik-titik, berarti pada yang sudah disebut sebelumnya. Hal ini, ya, ininya itu berarti mengacu yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini contoh atau macam-macam unsur atau kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Nah, sekarang kita akan belajar menelaah untuk menemukan bagian-bagian dalam struktur teks persuasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa struktur teks persuasi itu terdiri atas pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Pengenalan isu kita temukan pada paragraf pertama. Mengapa ini disebut pengenalan isu? Karena di sini dipaparkan tentang masalah yang akan dibahas. Saya bacakan. Teks persuasi berjudul Pentingnya Sarapan di Pagi Hari. Banyak orang yang sering melewatkan sarapan di pagi hari karena merasa tidak sempat, karena harus buru-buru berangkat kerja atau sekolah, atau karena merasa belum lapar dan tidak terbiasa makan di pagi hari. Padahal sarapan merupakan hal yang paling penting saat kita akan memulai kegiatan di pagi hari. Jika kita kekurangan asupan makanan di pagi hari, maka tubuh akan kekurangan tenaga di siang hari
ketika kita melakukan aktivitas. Jadi di paragraf ini diperkenalkan tentang pentingnya sarapan pagi, pengenalan isunya. Selanjutnya di paragraf kedua ini yang namanya rangkaian argumen. Di sini berisi pendapat. Jika kebiasaan tidak sarapan pagi ini dibiarkan terus-menerus, maka tubuh akan mudah lelah di pagi hari dan tidak bertenaga saat melakukan aktivitas di siang hari. Ini pendapatnya. Pekerjaan yang kita lakukan pun tidak akan maksimal. Hal ini tentu sangat mengganggu. Itulah sebabnya sarapan di pagi hari menjadi bagian penting di hidup kita. Asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh seperti sayuran, buah-buahan, atau bubur gandum bisa menjadi pilihan sarapan Anda di pagi hari. Ini berisi pendapat dari penulis. Maka ini merupakan bagian dari rangkaian argumen. Paragraf yang ketiga ini merupakan pernyataan ajakan. Kita lihat di sini. Jika Anda mulai melakukan sarapan di pagi hari, usahakan, kata-kata usahakan ini bagian dari bujukan. Porsi makannya tidak banyak, karena jika terlalu banyak malah akan menimbulkan kantuk. Sebaiknya, nih kata saran, sarapan pagi secukupnya, yang penting perut Anda tidak kosong, sehingga memiliki tenaga yang cukup untuk beraktivitas. Selain itu, karena asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh terpenuhi dengan baik, maka tubuh pun menjadi lebih sehat. Mari, ini kata ajakan, sarapan terlebih dahulu di pagi hari. Anggaplah ini arahan, kata arahan. Itu merupakan hal yang wajib Anda lakukan di pagi hari agar lama-kelamaan Anda pun terbiasa mengisi perut sebelum memulai aktivitas. Jadi di paragraf 3 ini berisi pernyataan ajakan, karena di sini kita temukan ada kalimat ajakan, kalimat saran, ataupun kalimat arahan. Sedangkan di paragraf keempat atau paragraf terakhir ini merupakan bagian penegasan kembali, simpulan dari apa yang disampaikan sebelumnya. Saya bacakan. Karena banyak juga contoh-contoh orang yang tidak sarapan pagi sehingga terserang sakit karena kelelahan. Jika kita tidak sarapan pagi, asupan darah yang mengalir ke otak juga akan berkurang sehingga membuat kita sulit berkonsentrasi. Inilah dampak buruk dari tidak sarapan pagi. Anda akan mudah sakit karena daya tahan tubuh pun berkurang. Jika Anda beralasan sedang terburu-buru sehingga tidak sempat sarapan, maka bawalah sarapan Anda dan dapat Anda makan di jalan menuju kantor, sekolah, atau kampus. Lebih baik Anda sarapan daripada Anda nanti kekurangan energi saat melakukan kegiatan. Ayo, biasakan sarapan pagi sebelum Anda beraktivitas. Nah, ini penegasan kembali. Jadi, laporannya dapat kita temukan seperti ini. Hasil menelaah struktur teks persuasi. Pengenalan isu kita temukan di paragraf 1. Rangkaian argumen kita temukan di paragraf 2. Pernyataan ajakan kita temukan di paragraf 3. Dan penegasan kembali kita temukan di paragraf 4. Selanjutnya kita menelaah unsur atau kaidah kebahasaan dari teks persuasi. Disebutkan tadi bahwa di teks persuasi itu menggunakan kata-kata bujukan atau ajakan. Nah, kita contohkan di sini ada kata-kata ayo atau kata-kata mari. Ini contohnya nih. Ayo, biasakan sarapan pagi. Atau yang di sini tadi, mari sarapan terlebih dahulu di pagi hari. Kita temukan kaidah kebahasaannya. Yang kedua, menggunakan istilah teknis. Kata-kata berkaitan dengan sarapan, istilah teknisnya yaitu sarapan atau mungkin asupan, itu masuk istilah teknis. Kemudian menggunakan kata perujukan hal ini. Kita temukan di teks tersebut. Mana hal ini atau inilah.
itu merupakan kata perujukan nih, hal ini. Kata perujukan kita temukan di teks tersebut. Menggunakan konjungsi kausal karena. Banyak tadi kata-kata karena. Nah, ini karena. Kemudian menggunakan kata kerja mental, merasa, itu contoh kata kerja mental berkaitan dengan perasaan. Jadi itulah kegiatan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Dan Ibu akhiri dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.